Iya. Saya teman-teman ini Pak. Mama. Sih, jangan jelas. Ya, oke. Terpuji nama Tuhan Yesus, sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Boleh lebih semua bagi jemaat Tuhan. Shalom. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling berhebat Allah kita. Haleluya. Apa kabarnya jemaat Tuhan? Tentunya luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan selalu memulihkan setiap kita. Hadirat Tuhan selalu menguatkan setiap saudara, bahkan hadirat Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Buka hati kita, teruslah hadirat Tuhan dengan ucapan syukur pada sore hari ini. Tundukkan hatimu, tundukkan kepala, kita bersama di dalam Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyadari Tuhan Yesus, Kau setia. Tidak ada Allah yang seperti Kau Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami datang untuk memuji Tuhan, kami datang untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, sesuatu yang besar terjadi di tempat ini. Maka Roh-Mu bekerja buat setiap kami melawan, menjamah, bahkan mengubahkan hidup kami Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan luka, bahkan bebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau bertata di atas pujian umat-Mu pada sore hari. Dan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus sore hari ini. Sebabnya kami sadari Tuhan bahwa hidup kami hanya untuk Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersama-sama bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan menjauhkanku
Sama-sama katakan. Yesus yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan. Oh Tuhan, kami berdoa kamu, kami nyatakan janji kami, nyatakan janjiku kepadamu. Kamu hidup, kamu hidup, hidup hatiku, hatiku tetap menyembahmu. Sudah tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup hatimu, aku tak bisa menjauhkanku. Bersama-sama kita bangkit berdiri, coba Tuhan akan
lebih dari cukup. Yesus, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Angkat tanganmu dari dasar hatimu, katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Sebab Kristus berkata cukup. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Lagi dan satu. Christ is enough for me. Sebab tidak ada yang lain yang kami sembah, yang kami perlukan, bahkan yang kami besarkan di dalam kehidupan kami hanya Engkau, Yesus, sampai selama-lamanya. Maka kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah terima kekuatan yang baru, bahkan yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah pada sore hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama siapa bersuka cita kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kasih tepuk tangan kiri kita. Sama-sama kita memuji Tuhan. Selamat memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita menguatkan senang kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
Tuhan, amin. Maka ketika kita menaikkan puji dengan sabati, maka setiap tembok-tembok permasalahan pasti runtuh. Katakan amin. Katakan yes. Siapa yang mau menari buat Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Ikutin gerakan saya dari nanti saja. Siap semuanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ikutin gerakan saya. Soraklah, haleluya. Kamu jangan lupa wawanya saudara semua. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lagi, boleh sama-sama lebih semangat lagi. Go, go, lebih semangat lagi. Sungai Yordan tembok. Dua-dua tangannya buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama katakan. Setiap kata baik kita coba cita. Siapa itu? Angkat tangan lagi. Salah satu itu katakan lewatnya. Jangan tanya. Siap semuanya. Tangan di atas kepala dua-duaku. Karena apa saudara? Karena alasanku untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Siap semua. Aku diberkati, aku diberkati, ayo sama-sama katakan.
Kamu orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Coba kembali dulu kembali. Kita senang hati kita saudara. Buka hati kita saudara firman Tuhan. Dan sore hari kami bersyukur. So, kami perlu mengenal firman Tuhan. Dan sama-sama dengan satu suara. Ajak kami Tuhan menghidup hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. But
bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami pada sore menjelang malam hari ini. Kami menyadari bahwa hari-hari ke depan bukanlah sesuatu hal yang dunia katakan bukan semakin baik. Tetapi kami percaya jikalau kami ada bersama dengan Tuhan, dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, segala perkara akan kutanggung di dalam Dia yang memberikan. Berfirmanlah bagi kami, bersabdalah bagi kami, karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Firman-Mu lah yang menerangi jalan kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat oleh kenikmatan dunia dan juga kenikmatan yang muncul dalam benak dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, yang siap sama-sama kita katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di GBI Sungai Yordan di Depok. Saudara sekalian, hari ini kan saya bicara tentang satu tema yang berjudul berjalan bersama dengan Kristus. Katakan sama-sama saya, bersama dengan Kristus. Kenapa harus bersama dengan Kristus, Pak? Karena begini, saudara. Kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, tapi seringkali manusia ketika menjalani kehidupannya sehari-hari, even itu dia adalah seorang yang beragama Kristen, even dia itu adalah orang yang KTP-nya bertuliskan Kristen, even itu orang namanya aja udah Kristen. Tetapi dalam kehidupan perjalanan orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan, banyak sekali di antara mereka berjalan dengan pemikirannya sendiri. Bukan berjalan dengan pemikiran Tuhan yang ada dalam iman orang percaya. Banyak orang berkata, aku mau mengikut Tuhan, aku mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Tiba-tiba suara pintu atau suara bel berbunyi. Ting tong, tok, tok, tok. Saya mau mencari, misalkan namanya Bapak Agus, gitu, misalkan. Dari mana, Pak? Saya dari Pinjol. Ingin bersilaturahmi dengan Bapak Agus. Lalu Bapak Agus yang berada di balik pintu toilet, dia berkata kepada keluarganya di depan, bilang tidak ada, tidak ada. Seketika itu juga banyak orang Kristen hanya sekedar berhadapan dengan debt collector saja, imannya bisa runtuh. Dia berdoa di balik toilet. Bagus berkata, di manakah engkau Tuhan? Dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan, apapun itu punya resiko dan dia harus bertanggung jawab. Katanya mau berjalan dengan Kristus, katanya ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kok ngadepin debt collector takut? Kalau ngadepin debt collector takut, ada yang tahu rahasianya apa? Kalau nggak takut ngadepin debt collector, ada yang tahu nggak rahasianya apa? Ada yang tahu nggak begitu? Jangan pinjam. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi jangan sampai kasus-kasus ini kan sekarang marak sekali bukan hanya di masyarakat Indonesia, termasuk juga di tengah-tengah jemaat Tuhan. Semangat memuji Tuhan, semangat juga mengajukan aplikasi. Karena gampang toh, sekarang semua cukup modal handphone. Nggak perlu pakai survei-survei, cukup selfie dan foto KTP, duit cair. Kurang enak apa coba? Tetapi tahukah kita bahwa hal-hal demikian bisa menjebak kita dalam ketakutan? Firman Tuhan berkata begini, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah. Tidak hanya dikatakan berbuah, tetapi berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur. Pusat kehidupan dari buah anggur itu sendiri.
Dan kita adalah ranting-rantingnya yang bersatu melekat dengan Kristus. Karena hanya dengan tetap berada di dalamnya, kita dapat berbuah banyak. Perhatikan kata kunci. Jikalau kita ada di dalam Dia, melekat dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, pasal 5 ayat kedua. Dan hiduplah dalam kasih, perhatikan, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan dan korban semakna dengan Allah. Kita perlu memahami, saudara, bahwa pondasi iman kita adalah tinggal di dalam Tuhan. Dalam menjalani pergumulan hidup kita sehari-hari, maka kita harus percaya kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada orang mungkin berkata begini, Pak, saya nggak takut menghadapi kejamnya dunia. Orang tua saya konglomerat. Saya nggak takut menghadapi kejamnya dunia. Tetangga saya orang tajir. Saya nggak takut menghadapi kejamnya dunia, gitu ya. Gembala saya orang kaya. Orang tuamu konglomerat, tetanggamu tajir, gembalamu kaya. Kamu? Itu kan pertanyaannya. Percayalah bahwa sebanyak apapun harta yang kau punya, semuanya itu tidak bisa menggantikan peran Kristus dalam kehidupan kita. Ada bagian part in our life, sesuatu dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh apapun selain daripada Yesus sendiri. Banyak orang berkata, kalau banyak uang, Pak, semuanya pasti tenang. Betul. Memang kebanyakan membeli sesuatu cukup pakai itu. Tapi Anda juga harus tahu. Orang kadang-kadang suka mirip sama orang yang banyak duit. Orang yang banyak duit, orang yang konglomerat, begitu. Tapi tahukah Anda dan saya bahwa orang kaya sekalipun mereka juga punya tingkat stres tersendiri. Saya tinggal di daerah Jatinegara, di pinggiran jalan itu banyak warga-warga homeless, nggak punya rumah, gelandangan. Mereka tidur hanya beralaskan bumi, beratapkan langit. Udaranya langsung dari langit sepoi-sepoi. Tapi saya pernah memperhatikan mereka beberapa kali. Orang ramai lalu lalang, kendaraan geber-geber, bunyi klakson, tantin-tantin. Tapi mereka bisa tidur dengan nyenyak. Tidur dengan nyenyak, saya pernah baca satu survei gini. Ini adalah sesuatu hal yang langka atau yang mahal, yang sulit sekali didapatkan oleh mereka yang bergelimang dengan uang. Kenapa? Karena tiap hari dipikirin cuman kayak kereta uang. Orang banyak duit, apa itu? Duit. Kalau nggak kerja, susah. Duit, begitu terusnya. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa dengan apa yang kita punya, itu bisa menenangkan kita. Enggak. Cuma Yesuslah. Saya ulangi lagi ya. Cuma Yesuslah yang akan membuat Anda dan saya sampai di titik akhir, bukan yang lain. Kolose pasal 2 ayat 6-7 berkata begini, karena kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hiduplah di dalam Dia, akuilah Dia, dan bangunlah di dalam Dia, serta kukuhkanlah imanmu. Kukuhkanlah itu bicara soal perkuat, pertajam, pertebal pondasinya, sesuai dengan pengajaran yang diberikan kepadamu. Masih koma. Apa kalimat selanjutnya? Sambil bersyukur, bukan sambil menggerutu. Karena begini saudara, mengukuhkan iman kita di dalam Tuhan dengan pengajaran yang diberikan kepadamu itu banyak pergumulan. Bagaimana mungkin Pak kita bisa mengasihi orang yang membenci kita? Oh, itu kan yang firman Tuhan ajarkan.
Banyak orang yang terjebak stres di sini. Aduh Pak, kalau ada orang kasar sama kita, harusnya kita kasarin balik. Firman Tuhan bilang apa? Kalau ditampar pipi apa? Ditampar pipi kanan, kasih apa? Kasih kaki kiri. Itulah kedagingan kita. Lu nggak tahu nih, gue orang mana? Jawara Depok nih bos. Jangan main-main. Jangan senggol-senggol gue ya, kalau kata orang Betawi bilang. Itu ada sebuah diksi-diksi atau istilah-istilah tuh. Senggol bacot. Pernah dengar nggak Bapak? Jadi maksudnya begini, orang nggak suka diganggu, lu jangan ganggu gue. Karena kalau lu ganggu gue, waduh, keluar itu monster dalam diri. Orang yang berjalan dengan Kristus nggak bisa bermain dengan monster dalam dirinya. Kenapa? Di dalam dirinya sudah tidak ada lagi monster. Kayak saya nih, tidak ada lagi dalam diri saya harusnya monster yang namanya monster setiawan. Nggak ada. Yang ada adalah Kristus. Bagaimana kalau disakiti, Pak? Bagaimana kalau dibenci? Bagaimana kalau difitnah? Perhatikan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Siapa yang mau kita pandang, Pak? Alkitab kan udah ajarkan. Segala sesuatu yang ingin kau lakukan, perlakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Kenapa Paulus ngomong kayak begitu? Karena kalau kau pandang orangnya, kau pandang manusianya, sebaik-baiknya manusia, mereka bisa mengecewakan. Makanya jangan taruh pengharapanmu dengan manusia. Pengharapan utama kita harus kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan kepada yang lain. Itulah sebabnya dalam proses pengiringan kita berjalan dengan Kristus, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, saudara, perhatikan, luangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Doa dan firman Tuhan itu jadi senjata yang sangat powerful untuk kita menjalani hidup kita ke depan. Pak, Bu, kalau Anda baca berita hari-hari ini, Anda boleh cek di berita manapun. Kalau bicara soal pertumbuhan ekonomi di negara kita, beritanya tidak menggembirakan. Hari ini, kalau Anda baca. Pengangguran di mana-mana. PHK di mana-mana. Retail besar itu banyak yang tutup. Dan itu nggak main-main. Orang sekarang cari kerja susah. Bahkan saya membaca berita terakhir, kemarin malam baru saya baca. Bahwa saat ini dengan kondisi pengangguran banyak, PHK besar-besaran, kampus menjadi salah satu saluran yang menjadi penyumbang calon pengangguran berikutnya. Loh iya, yang udah lulus aja, yang udah selesai saja, yang sudah bekerja saja, di PHK dia nganggur. Nah ini muncul lagi nih, calon pengangguran baru. Muncul dari universitas atau SMA ke SMK yang harus berjibaku sana sini. Saya beberapa kali pernah menemui lulusan S1, sarjana, dan lulusan S2 juga ada. Jadi driver Gojek. Ya kalau dia car, masih oke lah ya. Bukan 4 roda, 2 roda. Saya juga pernah mendapati supir bajai lulusan S1. Roda 4, roda 2, roda 3 juga. Roda 1 yang belum ada. Itu kenyataan yang hari ini kita harus terima. Dan Bapak Ibu saya cuma mau kasih tahu begini, kalau kehidupan doamu nggak kuat, kalau kehidupan firmanmu nggak kuat, ketika engkau berjalan, menapaki pergumulan hidup, wow, kita punya potensi besar meninggalkan Tuhan, oleng di tengah jalan. Kenapa? Nggak kuat. Bingung mau berharap sama siapa. Karena biasa berharap sama orang, ya orang kan sebaik-baiknya orang. Sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya orang. Selemah-lemah lembutnya orang. Perhatikan, tetap ada batasnya. Menaruh pengharapan kepada orang itu adalah salah satu hal yang membahayakan kehidupan Anda yang saat. Bangun kehidupan doamu. Berdoa aja sulit, Bapak Ibu. Saya cuma mau kasih tahu. Sulit orang Kristen diajak untuk berdoa. Berdoanya kadang-kadang biasanya cuma di schedule doang. Bangun pagi.
makan pagi, makan siang, ngemil di sore hari, makan malam, bahasanya ini bahasa orang Depok ya, mindo tengah malam gitu ya. Terus sama doa bobo sebelum tidur. Berdoanya kadang cuma dibikin template doang. Dan itu kadang-kadang suka diajarkan di anak-anak sekolah. Saya punya anak 3. Tiga-tiganya kalau disuruh berdoa tuh, doanya udah ada template-nya. Udah ada hafalannya. Kalau berdoa mereka begitu-begitu aja. Gitu. Kalimat yang keluar dari mulutnya belum berkembang banyak. Kalau kita hanya sekedar berdoa, ngikutin jadwal doang, misalkan Pak Gembala bilang, ayo kita doa bersama, misalkan gitu. Atau kita datang ke komsel, kita berdoa. Terus kita mengharapkan, komsel kan nggak ada yang 2 hari 2 malam ya, Pak Bu. Ada nggak komsel di sini 2 hari 2 malam, nggak pulang-pulang. Komsel 2 hari 2 malam nggak pulang-pulang, nanti orang rumah bilang lu kayak Bang Toib nggak pulang-pulang. Kan paling habisin waktu juga 1-2 jam, betul nggak? Beribadah juga di tempat ini nggak ada kan yang beribadah sampai setengah hari, 10 jam, 8 jam, 6 jam, nggak ada. Paling mentok ini kan 2 jam. Kalau hanya mengharapkan, Pak, saya berdoa, Pak, di mana? Minggu sore, jam 4. Saya bukan hanya berdoa, Pak, saya didoakan juga sama Pak Gembala. Terus berpuluh-puluh jam setelahnya, kita ngapain? Kalau hanya sekedar mengharapkan, Tuhan berkati saya lewat penumpangan para pendeta. Saya cuma mau bilang gitu. Gak maju. Karena imanmu tidak ditentukan oleh doa orang lain. Kalau kau tidak menggumuli sendiri kehidupan doamu, kalau kau tidak merenungkan sendiri firman itu dengan dirimu sendiri, bahaya. Pondasinya akan goyang. Kayak membangun rumah di atas pasir. Nggak bisa napak dengan bumi. Ada ombak sedikit, ada angin sedikit, rumahnya geser. Ada masalah sedikit, nyalain Tuhan. Ada pinjol datang, aduh Tuhan kok nggak tolong saya. Kata Tuhan kan gini, yang pinjol dulu yang salahin gue. Hadapi dong. Kan you yang pinjol, you tanggung jawab. Saya sering kali singgung contoh-contoh seperti ini. Sudah kenapa? Karena ini merajalela. Termasuk juga di tengah-tengah jemaat. Jadi pesannya gimana Pak? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Sekarang lagi zamannya semua serba hemat. Bahasanya cangkang ikat pinggang. Pak, ikat pinggang udah nggak cukup Pak. Ini perut udah sampai kempes banget. Kalau masih kurang tambahin tali rapia, ikat lagi. Belanja hal-hal hanya yang urgent saja. Bahkan saya juga pernah mendengar seorang peneliti ekonomi, kalau tidak perlu-perlu amat, gitu ya. Tidak perlu gunakan barang yang baru, gunakan barang yang sudah ada. Kalau nggak penting-penting amat, begitu ya. Ini kan kita udah masuk semester 2 ya, bentar lagi kita masuk Natal. Kan kita kadang-kadang suka terjebak dengan konsep kalau Natal baju baru, betul? Kita suka terjebak dengan konsep begitu. Saya cuma mau bilang begini, kalau memang nggak ada yang baru, yang penting itu masih layak dan masih pantas untuk Anda pakai itu. Kenapa? Karena situasi sedang tidak baik-baik saja, Pak. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita nggak bisa mengencangkan ikat pinggang kita. Ketika badai itu datang, habis kita dihempaskan badai. Dunia sudah membuktikan COVID-19 2020 sampai 2023 itu kan betul-betul menggoncangkan orang-orang, bukan hanya orang yang nggak percaya, orang Kristen juga banyak yang goncang. Apa? Dari situ ketahuan fondasinya kuat atau tidak. Bangun kehidupan doa dan harus dewasa di dalam firman. Nggak cuma kita dengar dari orang lain, Bapak Ibu. Wah, sekarang mah kalau cuma dengar firman, tinggal buka handphone. Kan kayak pilih menu di restoran. 1 menit yang mengubahkan hidup. Nanti lagi, 5 menit yang mendatangkan mujizat. Geser lagi, 3 menit yang mendatangkan pasangan hidup. Hei, Anda jangan jadi korban sosial media. Yesus aja ketemu sama murid-murid,
ngajarin murid-murid. Dia butuh waktu bukan 3 menit. Dia butuh waktu bukan 1 menit. 3,5 tahun. Dididik, diajar. Itu pun waktu Yesus nggak ada. Mereka ngapain? Kocar kacir. Kabur mereka Bapak Ibu. Bayangin, orang yang dididik oleh Yesus langsung aja. Begitu gurunya nggak ada. Badai datang di tengah-tengah mereka. Mereka nggak berkata, aku akan bersama dengan Tuhan. Enggak. Kabur mereka. Kocar kacir sana sini. Apa? Perbuat doa dan firman. Gak ada hal lain yang bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa mengharapkan orang lain. Kita hanya bisa mengharapkan Tuhan. Makanya pondasinya gak boleh luntur. Pondasinya gak boleh rapuh. Doa dan firmannya juga gak boleh setengah-setengah. Harus full. Yang kedua, perhatikan. Pertimbangkan cara Anda agar bisa mengasihi sesama dengan lebih tulus dan penuh dengan kasih karunia. Orang yang berjalan bersama dengan Kristus, perhatikan baik-baik. Dia harus bisa mempertimbangkan. Pertimbangkan dulu. Ini bicara soal mindset, pikiran. Kenapa? Karena kita sering kali ketika kita berhadapan dengan orang lain, ini bicara soal mengasihi. Alkitab itu pernah menyindir. Kalau engkau berbuat hal yang baik kepada orang yang berbuat baik kepada dirimu, apa gunanya? Nggak perlu jadi orang Kristen. Orang nggak punya agama, orang nggak kenal Tuhan pun, dia tahu bagaimana caranya membalas budi kepada orang yang berbuat baik. Jangankan orang yang nggak beragama, mohon maaf, binatang saja. Kalau Anda tolong, Anda kasihi, dia tahu bagaimana caranya membalas budi. Tapi Alkitab mengajarkan standar yang menurut saya lebih ekstrim dan lebih jelas. Ini bicara soal ketulusan dalam mengasihi, bukan hanya kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Itu mah biasa. Kalau saya mengasihi istri saya mengasihi saya, itu mah biasa. Kenapa ya? Memang kami keluarga, nggak boleh saling membenci. Tapi bagaimana ketika saya harus mengasihi istri saya, di saat mungkin dia sedang marah atau benci atau sedang membentak saya, itu baru jadi pergumulan. Mau saya bentak balik kah? Mau saya lawan balik kah? Mau saya omelin balik kah? Itu kan pilihan. Berjalan bersama dengan Kristus membuat kita harus mempertimbangkan apa? Soal ketulusan. Katakan sama-sama saya, tulus. Ingat ya, tulus bukan bulus. Beda. Tulus sama bulus, beda itu huruf depannya. Tapi maknanya berbeda. Orang kalau tulus mengasihi, saya menolongmu, saya membantumu, tidak mengharapkan apapun. Yang terpenting apa yang saya lakukan terhadap dirimu itu bisa sedikit meringankan bebanmu. Titik, nggak pakai koma. Sering kali yang terjadi ketika kita mungkin menolong orang, kita tambahin komanya. Nanti kalau sewaktu-waktu gue lagi butuh, gantian ya, lu tolong gue. Itu bulus. Kalau tulus nggak kayak gitu, Pak. Tugasku adalah mengasihi, tugasku adalah memberkati, tugasku adalah menolong. Titik, jangan pakai koma. Persoalan dia mau balas, persoalan dia mau respon apapun, itu bukan bagian kita. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Belajar mempertimbangkan cara kita untuk mengasihi, saudara. Kita mikir gitu ya. Ini saya betul-betul sayang nggak ya sama keluarga saya? Misalkan saya bapak-bapak yang kerja cari duit, atau sekarang ibu-ibu juga pada kerja cari duit begitu ya, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Pergi pagi, pulang petang. Bahkan kadang suka nggak pulang-pulang gitu. Yang penting pulang besok-besok bawa duit. Demi keluarga Pak, demi keluarga Pak. Banyak orang yang beralasan demikian. Tetapi ketika kita melakukan hal demikian, kita lakukan itu motivasinya karena kerja banting tulang Pak buat keluarga. Dan ketika kerja banting tulang buat keluarga, misalkan ya, keluarga ada yang mengecewakan diri kita, wah tiba-tiba kita langsung jadi patah hati. Hati-hati. Ketulusannya akan diuji di situ. You betul-betul sungguh-sungguh kerja cari duit mati-matian atau enggak?
Karena kerja cari duit mati-matian itu bukan hanya bicara soal kerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kita juga tahu keluarga kebutuhannya harus dicukupi. Kita juga tahu di tengah-tengah keluarga sangat rentan dengan yang namanya konflik. Lalu bagaimana kalau sudah berkonflik? Angka perceraian di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik 2024 itu bukan menurun sekarang, meningkat. Salah satu faktornya yang terutama adalah faktor ekonomi. Lalu yang kedua adalah persoalan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pak, itu kan kalau di rumah, kalau di gereja gimana Pak? KDRT juga, kekerasan dalam rumah Tuhan. Cuma dua isu besar itu aja tuh. Dan kenapa kok bisa sampai terjadi, terutama isu ekonomi yang membuat orang jadi pada berbisnis? Karena ketulusannya dipertanyakan. Cari uang untuk siapa? Cari uang untuk apa? Apa yang kita lakukan ketika orang yang kita kasihi harus berkonflik dengan kita pada umumnya nih, saya bicara soal pada umumnya. Maka biasanya orang akan, saya gunakan bahasa orang Depok ya, bangkit. You know bangkit? Kalau bukan gue yang tolong, jadi apa ini orang? Perhatikan. Kalau bukan gue yang bayarin DP-nya, emang lu bakal bisa punya kendaraan? Kalau bukan saya yang bayarin cicilannya, emang bisa lunas gitu barang? Nah, perhatikan. Bahasa orang Depok. Bangkit. Bangkitin terus. Kalau bangkitin semangat, bagus. Tapi kalau mengungkit kebaikan untuk memojokkan orang lain, nah itu kita mesti pertanyakan, tulus atau enggak? Jadi kita mesti pertimbangkan, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan orang lain, kita harus mengasihinya, kita harus menolongnya, maka kita harus mendidik diri kita untuk bisa berkata begini, saya menolong melakukan apa yang bisa saya lakukan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu tolong saya. Titik. Ingat ya, Pak Bu. Titik. Jangan you tambahin koma. Karena kalau you berani-berani tambahin koma, maka Anda sedang menaruh pengharapan kepada orang yang Anda tolong. Suatu saat Anda harus tolong. Ya kalau dia tolong Anda. Kalau dia nggak tolong Anda, yang terjadi adalah kekecewaan. Konflik, perselisihan, sudah tidak ada lagi yang namanya mengasihi. Itu yang kedua, pertimbangkan cara kita. Yang ketiga yang mesti kita perhatikan begini. Cari kesempatan untuk berhikmat dan melayani sesama. Loh, memangnya melayani sesama harus dicari Pak kesempatannya? Iya, karena begini. Dalam teori sosiologi, manusia itu punya kecenderungan orientasinya bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Dalam bahasa lainnya, selfish. Semua harus serba yang saya mau. Kalau nggak sesuai, kalau nggak cocok, marah. Kan saya suruhnya nggak begitu, saya suruhnya begini. Kenapa kamu begitu? Ini adalah kalimat-kalimat yang mungkin saja Anda temui di tempat kerja, di gereja, termasuk juga di tengah-tengah keluarga. Kan Papa sudah bilang, kan Mama sudah bilang, kamu nggak ngerti sih. Udah tahu anaknya nggak ngerti, kan? Tak ngerti nggak kalau Papi ngomong? Anaknya masih diam, cuma nangis. Ngerti nggak kalau Papi ngomong? Anaknya cuma geleng-geleng. Iyalah, ngomongnya sama balita. Kadang-kadang dia cuma bisa nangis, mambut-mambut doang. Kamu ngerti nggak kalau Papa pusing? Saya pernah ada di fase itu sudah. Saya punya anak tiga-tiganya laki-laki. Ada satu momen di mana saya lagi penat banget, lagi mumet banget. Saya lagi kerjain bahan materi itu seminar. Saya ngerjainnya udah beberapa hari dan butuh waktu lama gitu untuk kerjain. Saya tinggal ke toilet beberapa menit, filenya hilang. Anak saya iseng asal pencet dia main delete. Saya cari diri saya kalau bingung, kalau di laptop itu cari diri saya kalau bingung, ya nggak ada. Waduh, itu saya ada di titik di mana saya marah. Kenapa? Ini udah sebentar lagi harus disampaikan gitu.
Sementara saya udah buat itu cukup lama. Tiba-tiba bos, wah, kadang-kadang nggak mandang lagi itu anak, marah. Dan ketika marah, ocehan yang keluar dari mulut saya, tahu nggak? Pak itu sampai begadang ngerjain kayak begitu, setengah mati tahu, bla 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 pas segala macam. Sementara si anak cuma bisa melongo, karena mereka nggak tahu kalau apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa ya? Karena memang nggak tahu. Karena memang masih kecil, baru bertumbuh, dia pikir itu cuma mainan-mainan seperti laptop-laptopan yang dipencet bunyi, tidulin. Nah sekarang juga sekali pencet bunyi, yang bunyi siapa? Bapaknya. Karena di delete, bapaknya langsung bunyi. Pernah juga saya ada di fase itu. Tapi hal-hal demikian mengajarkan kepada saya begini. Loh, kenapa saya harus marah-marah, bentak-bentak sesuatu yang gak bisa dia mengerti? Karena dia responnya hanya bisa nangis. Nangis terus ngumpet di balik tembok raksasa di rumah. Siapa? Ibunya. Nah itu kan tembok raksasa di rumah. Dari hal tersebut Tuhan kasih hikmat. Ini bicara soal cari hikmat dan untuk mengajar. Tuhan kasih hikmat. Oh kalau begitu, saya kalau mengerjakan sesuatu, kalau yang namanya sifatnya file-file, saya membiasakan diri cadangkan file. Sekarang begitu, cadangkan file. Kalau emang itu file penting, kalau udah setengah jadi, kirim ke email. Jadi punya backup. Kenapa? Dan itu didapat dari sebuah hikmat atas segala kejadian yang pernah terjadi. Kenapa? Kalau enggak punya hikmat, memilih untuk lakukan hal yang sama, ketika terjadi kejadian yang sama, maka marah. Pak, itu kan wajar loh. Enggak. Keluarga kan sesama kita. Siapa sih sesama kita manusia? Emang kita pikir orang lain? Enggak juga. Keluarga itu sesama kita yang paling dekat, yang paling tahu baik busuknya itu. Jadi kita mesti belajar cari kesempatan untuk melayani mereka dengan baik, dengan tulus. Dan kesempatan itu harus dicari. Bukan untuk show off, sorry to say. Bukan untuk pamer, bukan untuk melihat nih. Orang baik. Kalau bahasa orang Depok. Orang baik. Kalau ngasih sesuatu harus dilihat orang. Bu, ini bu dari saya. Tuhan berkati ya. Duit tapi 50.000 ada 10, tapi sambil digini, nih bu, dari saya bu, ya terima kasih ya bu ya, semangat ya bu ya, Tuhan Yesus memberkati ya bu. Tolong dong difotoin. Alkitab nggak mengajarkan kita mengasihi orang modelnya show off. No. Bapak Ibu saudara, saya mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan beri kepada saya. Saya berdoa supaya Tuhan berkati saya dengan cincin yang baru. Puji Tuhan. Tuhan tolong. Sambil begini saja. Kalau ini kan tangan saya kosong ya. Tangannya sambil begini. Sampai jemaat tuh begini makanya. Wow. Kita nggak ngajarin kayak begini. Nggak ngajarin kita show off, pamer begitu ya. Mau nunjukin diri kita hebat. Wah ini orang baik loh. Nanti kalau pulang bilang ke orang lain ya, kalau perlu pakai toa yang kencang gitu. Woi, Pastiawan orang baik. Sampaikan sampai ke ujung bumi kebaikanku. Kalau kebaikan Tuhan sampaikan ke ujung bumi. Lah kalau kebaikan orang, seneng banget digaung-gaungkan. Ide baik Pak, ide baik. Ya sudah, kenapa sih kalau emang baik? Kalau kita kan kasih prinsip begini. Kalau memberi sesuatu dengan tangan kanan, tangan satunya dikemanain? Tangan satunya dikemanain? Diginiin, dikepelin, biar makin gede bungkusannya. Enggak. Kalau ngasih sesuatu, memberi dengan tangan kanan. Tangan kiri. Apa sih maksudnya kalimat tersebut? Ini bicara soal kebaikan itu bukanlah sesuatu hal yang pantas untuk dibanggakan. Apa makna tangan kiri disembunyikan? Kenapa? Sekali lagi, manusia punya kecenderungan untuk sombong lebih besar daripada rendah hati. Makanya ketika kita memberi, gitu, yang terbaik mana?
Udah gak usah banyak bicara, apalagi posting-posting. Tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Mencoba berbagi kebaikan Tuhan, menyalurkan berkat Tuhan. Cuma beli roti 10.000 aja, postingnya sampai seminggu. Serius. Itu perlu kita renungkan. Saya tidak melarang kita berbuat baik kepada orang, tapi cara kita men-show off-kan kebaikan perlu ada. Kita nggak patut berbangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Nah, kita ajarkannya apa? Sembunyi-sembunyi aja, nggak usah banyak bicara. Bukan nama kita yang harusnya dipermuliakan dia, tetapi nama Tuhan yang ada dalam diri kita. Karena kita berjalan bukan atas nama dirinya sendiri, ada Tuhan. Sampai orang itu berkata, oh dia baik banget. Kita nggak boleh berkata, oh ya memang saya baik, dari kecil settingannya mau lebih baik. Kita harus berani berkata, aku baik karena Tuhan terlebih dahulu melakukan kebaikan. Yang aku lakukan kepadamu ini tidak ada apa-apa. Yang dilakukan Tuhan jauh lebih besar daripada kebaikan yang aku tunjukkan kepadamu. Ajak orang yang Anda tolong untuk kepada Tuhan, bukan kepada kita. Jangan geser orientasi mereka jadi kepada kita. Lalu mereka puja-puja kita, mereka sembah-sembah kita. Kalau masuk, Pak, ayo dikawal sampai depan kayak rider gitu. Ditanya mau minum apa, Pak? Mau makan apa, Pak? Hei, ini gereja bukan restoran. Perlakukanlah orang dengan sama. Itu kan kejadian nggak cuma di tempat kerja, di gereja itu kejadian. Jangan membiasakan diri menunjukkan kebaikan kita. Sebab dengan demikian, nanti ujung-ujungnya kita ingin apa? Membeda-bedakan orang. Termasuk cara kita memperlakukan orang. Harusnya kan semua diperlakukan dengan sama. Karena semua sama di mata Tuhan. Ya, berarti kan yang ketiga itu. Berhikmat dan melayani seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagian yang terakhir yang perlu kita pertimbangkan. Berusaha untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Nah, kalimat itu mesti kita terjemahkan dengan kalimat yang lebih sederhana. Kan kadang-kadang kalau kita di gereja kan, siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua orang angkat tangan. Siapa yang mau dilawat oleh Tuhan? Semua orang angkat tangan. Siapa yang hari ini sakit terus dia mau sembuh? Siapa yang hari ini datang single pulang double, gitu ya? Angkat tangan. Kalau yang udah double jangan nambah ya Bu ya. Kalau yang double itu bicara soal punya pasangan. Jangan udah double, saya bosan Pak, bisa nggak tukar tambah? Ya jangan dong. Masa pasangan kita tukar tambah? Maka kalimat-kalimat yang Anda terima dari para pendeta kah, dari hamba Tuhan kah, atau dari Alkitab yang Anda baca, Anda dengar, kita mesti terjemahkan itu dengan sederhana. Contoh, aku mau mengenal Tuhan dengan lebih sungguh, dengan lebih dekat. Maka cara menerjemahkannya bagaimana? Kalau mau kenal lebih dekat, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan. Baca baca. Loh, jangan cuma aku mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Cuma kepengen didoain doang. Cuma kepengen diberkatinya doang. Cuma pengen disalurkan doang berkatnya. Nggak mau jadi saluran berkat. Tidak mau mendoakan orang. Tidak mau melayani orang. Loh, nanti dulu. Kita mesti belajar menerjemahkan firman-firman yang kita dengar itu dengan aplikasi-aplikasi yang sederhana. Mengenal Tuhan dan lebih sungguh Pak. Gimana caranya? Ini baca firman. Gak cuma Anda dengar doang, apalagi cuma lihat scrollan TikTok, Reels, Short, gak bisa. Karena mereka-mereka yang mengajar berseliweran di sosial media, termasuk yang di gereja, Anda juga harus uji kebenarannya. Boleh nggak Pak, kita uji pastiawan kebenarannya, benar atau enggak? Saya malah menghimbau Anda lakukan itu. Supaya apa? Kita jadi jemaat, jangan cuma jemaat aja suka pelangak-pelongok doang. Amin. Amin. Cuman gitu ya. Pokoknya pendeta ngomong apa? Iya. Enggak. Anda harus dewasa di dalam firman. Ini saya ngomong Anda mau cek gitu. Saya malah
Nyuruhnya kayak begitu. Coba cek. Siapa tahu yang saya omongin ini salah. Siapa tahu saya lagi kesurupan, keracunan ngomong begitu kan. Anda mesti cek. Itu Pak, iya untuk apa? Mewaspadai pengajaran yang sesat berseliweran di atas panggung gereja. Berseliweran di atas panggung yang namanya sosial media. Lakukan hal-hal yang sederhana. Kita jangan berpikir, waduh, aku mau sembah Tuhan dengan lebih sungguh. Aduh, tadi suara saya pas-pasan kan. Nyembah Tuhan orang kadang-kadang suka pikir, oh nyanyi di depan, berkata Tuhan Yesus baik, bla 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 segala macam. Wah, nyanyi sampai nangis-nangis, jupalita, jukit balik sana sini gitu. Enggak kayak gitu. Aplikasikan itu lewat hal-hal yang sederhana. Bangun penyembahanmu lewat apa? Tutur katamu dijaga. Jangan sampai di gereja bilang aku mau berdoa sembah Tuhan, haleluya, sampai nangis-nangis, sampai kejar-kejar. Minggu ini dia maju, minggu depan Pak Gembala bilang maju, dia maju lagi saudara. Pak Gembala sampai bingung, 4 kali berturut-turut kok kau maju terus? Pak, saya memang suka didoakan. Saya suka dengan antar koran. Kalau saya model yang kayak begitu, tuing. Ngapain maju terus? Ini saya benar, saya nggak mau agak sedikit keras. Saya nggak terlalu terkesima dengan orang. Lu akan maju, lagi orangnya lu 4L, lu lagi. Gini ngapain Pak? Sono, pulang, praktekkan firman. Loh. Saya suka didoakan. Saya suka atau saya juga pernah mengatau. Tapi itu nggak boleh hanya sekedar jadi seremonial belaka, yang penting judulnya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat GPI Sungai dan Depok. Dengan cara apa? Oh, didoakan di depan, ya nangis-nangis. Kalau cuma sekedar pengen bikin nangis jemaat, gampang. Panggil aja psikolog, panggil aja psikiater datang ke sini, suruh konseling, ntar juga nangis sendiri. Kenapa? Berat beban hidupnya. Gak bisa hanya sekedar menjadi seremonial belaka ibadah-ibadah di gereja, Bapak Saudara. Anda menyanyi boleh sungguh-sungguh, Anda menyembah juga boleh sungguh-sungguh, tapi jangan lupa sungguh-sungguhnya gak cuma hanya sekedar di gereja. Begitu keluar dari pintu itu, Anda akan berhadapan dengan kejamnya, dan Anda harus hadapi di luar. Di sini mungkin kelihatannya semua baik-baik saja, senyumnya manis-manis saja. Walaupun mungkin ada juga yang sedang menangis di balik senyuman, kan kita nggak tahu. Tapi begitu Anda selesai ibadah jam 6 sore, maghrib berbunyi, wah, buka pintu, itu tantangan Anda selanjutnya. Kalau kita hanya sekedar berkata, wah datang ke sini pasti diberkati Tuhan, jangan dong. Kita kayak memasukkan Tuhan dalam kotak yang namanya gereja. Wah, kalau di gereja Tuhan Yesus pasti hadir. Loh, emang kalau di rumah Tuhan kagak ada? Emang kalau tempat kerja Tuhan kagak nongol? Emang kalau kita lagi gaul nongkrong sama teman-teman kita, bestie, circle kita, terus Tuhan nggak hadir di situ? Ada Tuhan di situ. Kita jangan masukin Tuhan dalam botol. Kita suka gunakan istilah masukin Tuhan dalam botol. Botol namanya gereja. Seolah-olah di sini hadirat Tuhan besar, dahsyat, luar biasa, bikin kita merinding. Ya kalau merinding kan gampang, pasang aja AC yang banyak, dingin kan juga Anda merinding. Pergumulan kita sesungguhnya juga bukan di dalam gereja. Keluar, selesai ibadah. Wah, kita berhadapan dengan dunia yang sesungguhnya. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita berjalan dengan kemampuan kita, suatu saat kita pasti akan jatuh. Dan bukan tidak mungkin kita meninggalkan. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita jatuh, Alkitab berkata begini, orang benar sekalipun dia jatuh, dia nggak akan biarkan orang itu jatuh sampai tergeletak. Tergeletak itu bicara soal mati. Gak mungkin. Sesusah-susahnya orang benar, Tuhan tetap menolong. Sampai putih rambut, aku gendong kamu, aku tetap. Sekotor apapun dirimu, seberdosa apapun dirimu, kau jangan takut datang kepada Tuhan, bertobat dan jangan berbuat dosa. Alkitab mengajarinnya kayak gitu tuh. Sesimpel itu. Cuma kadang-kadang kita suka menjadi sendiri, aduh pusing Tuhan, banyak masalah. Seolah-olah kayak masalah kita tuh yang paling besar.
Kita lupa Tuhan ada di atas masalah. Dia punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya jangan tak. Yang terakhir kita baca closing statement ini bersama-sama. Pemain musik boleh maju. 1, 2, 3. Ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, kita dapat mengalami pertumbuhan spiritual, memberkati orang lain, dan hidup sesuai dengan panggilannya dalam hidup kita. Saya percaya tidak ada yang mengatakan hidup ini mudah, saudara. Bahkan Alkitab juga tidak menjanjikan kemudahan. Tetapi bersama dengan Tuhan, engkau akan cakap menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya dan kita semua untuk berdiri. Kita akan pujian yang pertama, Yesus kau benar. Kalau kami hidup hanya bagi Tuhan. Sekalipun kami tahu perjalanan kehidupan kami tidaklah mudah, tapi jangan biarkan kami mengandalkan kemampuan kami. Kemampuan kita sangat terbatas. Sehebat-hebatnya kita, setangguh-tangguhnya kita tetap membutuhkan Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan ini, agar kiranya setiap firman yang boleh kita terima, kita boleh tangkap dengan baik, kita boleh uji dengan benar, supaya firman Tuhan ini tidak hanya berlalu begitu saja di sore hari ini, tetapi firman ini menguatkan iman kita, bahwasanya kita tidak sedang jalan sendirian. Ada Yesus yang berjalan dengan kita. Jangan takut. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Terima kasih. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan berjalan bersama dengan Kristus adalah sebuah pergumulan yang harus kami taati. Bukan sebuah hal yang enak dan menyenangkan. Tetapi firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Kenapa bisa menjadi enak dan ringan? Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Itulah sebabnya perkuatlah pondasi imanmu. Bangun kehidupan doa dan firman-Mu supaya engkau semakin mengenal Dia.
Berdoalah kepada Tuhan, carilah hikmat, supaya kita juga bisa belajar lebih tulus mengasihi orang lain. Hanya mengasihi, titik, tidak pakai koma, tidak mengharapkan pamrih orang berbuat baik kepada kita. Carilah hikmat dan kesempatan supaya kita bisa melayani orang lain. Kita tidak boleh hanya sekedar jadi tukang stok berkat, jadi gudang berkat, tetapi gudang berkat itu harus tersalur kepada orang lain. Supaya apa? Berkat-berkat yang baru dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan tumpuk berkat Tuhan lewat hidupmu. Salurkan itu, kasihi orang lain, layani sesama. Sebab dengan demikian mereka bisa melihat Tuhan lewat campur tangan kebaikan, karena Tuhan yang terlebih dahulu baik dalam kehidupan kita. Dan tanamkan nilai-nilai prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari lewat hal-hal yang sederhana, bukan hal yang jelimet apalagi muluk-muluk. Banyak orang di luar sana haus dan lapar akan Kristus, tetapi banyak juga orang yang di luar sana mereka menghina Yesus hanya karena orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan tapi tidak mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bangun pondasi iman, cari hikmat, layani orang lain, terapkan prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah, seberat apapun perjalanan hidupmu, semua akan terasa lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih aman. Bukan karena kita hebat. Pangkatmu tidak bisa menyelamatkan hidup. Sebanyak apapun hartamu tidak bisa menolong hidup. Sebanyak apapun kawan-kawanmu di sekeliling, mereka tidak bisa selamanya menopangmu ketika kau goyah, apalagi sampai jatuh. Hanya Yesus Kristus Tuhan saja yang menjadi penolong kita, Tuhan kita, dan Juru Selamat kita. Mari angkat tangan bersama. Kalau ku hidup bagimu, hati tetap menyembahmu, dunia bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Matamu telah memandangku, dunia bisa menjauhkanku dari kasih-Nya. Hari mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Tuhan berkati hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam bersama dengan keluarga dalam kesehatan, usaha pekerjaan, bisnis, melayani Tuhan Yesus buat senantiasa berhasil. Tuhan Yesus, di masa dan Tuhan Yesus kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, karena kami percaya setiap kami yang memberi tidak akan pernah kekurangan, tapi Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami memberi dengan sukacita dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama yang siap memberi, kita katakan amin. Coba boleh duduk kembali, bersama boleh dijaga. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Janjimu yang indah, ku menjalani dalamnya. Janjimu yang indah, ku menjalani dalamnya. Terima kasih Bapak Saudara dalam nama Yesus memberkati kita semua. Selama mengikuti jemaat Tuhan, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan kepada setiap jemaat di tempat ini. Dalam setia saudara untuk beribadah, saudara saja teman-teman kerabat saudara bersama-sama kita datang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan pastikan setiap kita terus menerima kuasa dan mujizat Tuhan. Kami informasikan juga bagi setiap kaum muda, youth and teens yang hadir pada sore hari ini, bahwa ibadah youth and teens pada Sabtu depan di tempat ini ditiadakan, akan dipusatkan kepada acara Holy Party yang bertempat di GBI Sungai Yordan Roximas pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pada pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pastikan anak-anak muda terkhususnya, atau bagi Bapak Ibu juga yang masih berjiwa muda, saudara bisa ajak seluruh anak-anak saudara, teman-teman saudara, bahkan seluruh kerabat saudara untuk sama-sama kita merayakan kasih Tuhan dalam ibadah Holy Party pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di GBI Sungai Yordan Roximas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kita. Sama-sama kita. Ibadah kami pada sore menjelang malam hari ini, kami percaya apa yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Kami percaya pujian, penyembahan, firman yang kami terima pada hari ini, berkat rohani itu akan menumbuhkan karakter Kristus yang boleh semakin dewasa, bertumbuh dan berbuah dengan banyak. Tuhan menolong kami dengan segala macam hal pergumulan yang kami alami. Keluarga kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan pergaulan kami dimanapun kami berada.
Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa hadir, menyertai, mengarahkan, menuntun, serta membimbing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kami berdoa, biar kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami ingin mengangkat doa kami, seperti yang Tuhan ajarkan dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Doa Bapa kami. Kita baca bersama-sama. Karena itu berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dan anugerah dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan serta kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kita pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Berbicara nama Tuhan Yesus, ibadah pada sore hari ini telah selesai. Menjurus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.